Halo teman-teman, jadi pada video sekarang ini aku bakalan bahas contoh soal perhitungan yang bisa dibilang ini ringkasan dari video aku sebelumnya yang seperti menghitung rasio-rasio di laporan keuangan gitu kan ya teman-teman. Selain itu juga menganalisis dari hasil perhitungannya. Contoh soalnya aku bacain dulu ya teman-teman. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu 5 miliar. Dengan jumlah saham beredarnya itu 25 juta lembar, total penjualannya itu 40 miliar, total ekuitas 110 miliar, total asetnya 130 miliar, total utang 20 miliar, dan PT Hijau Tbk ini berencana untuk melakukan ekspansi perusahaannya dan membutuhkan tambahan dana atau modal segar. Untuk memenuhi hal itu, PT Hijau Tbk merencanakan corporate action, yaitu HMETD, atau hak memesan efek terlebih dahulu, atau ya right issue gitu kan teman-teman, yang sudah disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rasio right issue tersebut itu 3:6, dengan harga penembusan HMETD-nya itu adalah di harga 4.000, harga PT Hijau di market saat ini tuh harganya 4.800 per lembarnya. Dan juga ada pembagian dividen sebesar 400 per lembar saham. Adapun di sini contohnya, Mr. Y sudah memiliki 36.000 lembar saham PT Hijau ini di dalam portofolionya. Dengan harga pembeliannya itu pada waktu itu si Mr. Y itu kan 4.300 per lembar saham. Dari keterangan di atas, nah, ini yang bakalan kita hitung ya teman-teman. Hitung net profit margin, return on equity, book value per share, dan price to book value, serta dividend yield dari soal di atas. Pertama, kita akan menghitung net profit margin ya teman-teman. NPM itu rumusnya net income atau laba bersih setelah pajak gitu ya teman-teman, dibagi dengan penjualan bersih. Seperti kita lihat di soal bahwa net income-nya tuh kan 5 miliar, sementara penjualan bersihnya itu 40 miliar atau total penjualan ini ya. Kita bagi hasilnya tuh 0,125 atau 12,5%. Sebenarnya NPM yang dianggap ideal itu ya sekitar di atas 20% ya teman-teman. Tapi untuk yang di atas 10% juga bisa dibilang udah oke gitu kan. Semakin tinggi NPM-nya itu mencerminkan bahwa perusahaannya itu semakin tinggi dalam menciptakan labanya. Artinya, kalau misalnya suatu perusahaan yang NPM-nya itu bertumbuh konsisten gitu ya teman-teman, artinya perusahaan menciptakan labanya juga terus mengalami kenaikan, bagus gitu kan. Jadi bisa dibilang perusahaan itu konsisten dan terus bertumbuh dalam menciptakan laba gitu. Kita lanjut ke menghitung return on equity. Nah, rumusnya itu kan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Laba bersihnya kan tadi ya 5 miliar dibagi ekuitas pemegang sahamnya atau total ekuitas 110 miliar. Kita bagi sama dengan 0,045 atau 4,5%. Sebenarnya untuk return on equity 4,5% itu masih dianggap perusahaan itu kurang sehat ya teman-teman.
Dan sama seperti tadi ya, semakin besar nilainya, artinya itu perusahaannya semakin baik. Kalau lebih enak lagi, kalian lihat rata-rata return on equity di perusahaan seindustri yang sama itu di kisaran berapa buat kita membandingkan atau mengcompare. Sebenarnya emang wajar nggak sih? Tapi biasanya 4,5% itu bisa dibilang cukup kecil ya. Karena return on equity itu juga mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya. Jadi cuman diukurnya tuh ya sekitar 4,5% gitu ya teman-teman. Masih dibilang kecil angka persenannya. Lanjut, kita menghitung book value per share-nya. Nah, kita hitung yang sebelum PT Hijau itu akan raih isu. Book value per share itu kan membandingkan antara jumlah ekuitas dengan jumlah saham yang beredarnya. Kita bisa lihat di soal bahwa PT Hijau itu total ekuitasnya itu 110 miliar dan dia punya 25 juta lembar saham. Artinya book value per share-nya itu setelah kita bagi itu di 4.400 harga sebelum raih isu. Nah, kita bisa lihat bahwa PT Hijau di marketnya ternyata harganya itu 4.800. Kan nilai bukunya 4.400, tapi di market 4.800. Artinya kalian bisa lihat kan bahwa ternyata nih 4.800 itu kemahalan. Nilai bukunya aja cuma 4.400 gitu. Jadi untuk rekomendasinya kalian bisa jualan. Tapi kita bisa lihat dulu nih. Mister yaitu punyanya itu di 4.300 per lembar. Artinya kalau dia jualan, dia udah untung sebenarnya. Nilai buku itu lebih tepatnya kan mencerminkan ya, bahwa nilai bukunya tuh jauh lebih kecil dibandingkan harga di market sekarang. 4.800. Nah, kalau misalnya nih, misternya mau jualan gitu, kan harga di marketnya tuh kan 4.800. Dikurangin dia punya saham, harganya tuh 4.300, sama dengan 500 dibagi 4.300, sama dengan dia tuh udah untung 11,63%. Jadi takutnya karena nilai bukunya itu di 4.400, sahamnya itu bisa akan kembali gitu ke book value per share-nya. Harga yang dianggap wajarnya gitu kan. Karena harganya di 4.800, bisa dianggap bahwa ternyata saham PT Hijau dihargai 4.800 itu kemahalan. Beda ceritanya nih kalau kalian nemuin saham yang ternyata book value per share-nya itu misalnya di 5.000. Tapi sahamnya yang ada di market harganya itu di bawah 5.000. Atau bahkan kalau bisa terjadi multi-bagger gitu kan teman-teman. Misalnya dia masih di bawah 1.000. Kan jauh banget ya ke 5.000. Artinya mungkin suatu saat nanti karena nilai bukunya si perusahaan tersebut itu masih dinilai sangat tinggi tapi di market masih dihargain rendah, bisa jadi nantinya akan mengikuti book value per share-nya. Tapi kan untuk jangka waktunya kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Artinya kan kita bisa invest di perusahaan-perusahaan yang punya laporan keuangan seperti itu. Nah, kalau di contoh soal ini, yang ada itu kemahalan gitu ya teman-teman. Jadi cara menghitungnya gampang ya teman-teman. Kalian lihat aja dia ekuitasnya berapa dan jumlah lembar sahamnya berapa. Nanti ketahuan harga bukunya berapa gitu. Nah, analisis ini juga sering dipakai investor ketika menganalisis dia mau membeli suatu saham. Dia itu ingin membeli saham-saham yang book value-nya lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di pasar saat ini. Karena dianggap murah atau dianggap ya sebenarnya perusahaannya itu kan atau nggak dianggap lagi diskon yang mungkin suatu saat akan kembali ke book value-nya.
harganya. Jadi kalau misalnya harga di pasarnya masih kecil, investor bakalan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Namun, untuk jangka waktunya itu nggak tahu sampai kapan ya teman-teman. Setidaknya kita bisa tahu dulu nilai bukunya. Lanjut, kita akan menghitung price to book value atau PBV. Rumusnya itu harga saham dibagi book value per share-nya. Harga sahamnya itu kan yang ada di market kan 4.800. Book value per share-nya itu di harga 4.400 sama dengan 1,09. Ini tuh masih dibilang ideal ya. Walaupun sebenarnya idealnya itu di bawah 1. Lanjut, kita akan menghitung dividen yield. Rumusnya itu dividen per lembar saham dibagi harga saham per lembarnya. Nah, seperti di soal bahwa pembagian dividennya itu sebesar 400 per lembar saham. Dan harga saham per lembarnya yang ada di market itu kan 4.800. Kita bagi, ternyata dividen Terima kasih buat udah nonton channel aku. Nah, untuk next soalnya, aku bakalan bahas di video berikutnya. Jadi aku sengaja cut. Misalnya kalian punya tujuan itu cuman buat menghitung nomor tertentu gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung to the point masuk ke videonya tanpa di skip-skip mungkin gitu ya teman-teman. Semoga videonya bisa membantu. See you next time.